Ki Hajar Dewantara adalah sosok Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889 dengan nama R.M. Suwardi Soerdjaningrat. Ia merupakan cucu dari Paku Alam III dan ayahnya bernama Soerdjaningrat. Sebagai bangsawan Jawa, Suwardi Soerdjaningrat mengenyam pendidikan ERS, Sekolah Rendah untuk Anak-anak Eropa. Kemudian, beliau mendapatkan kesempatan untuk masuk sekolah Setovia atau yang sering disebut Sekolah Dokter Jawa. Namun, karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan, membuat Suwardi Soerdjaningrat tidak tamat dari sekolah itu. Meski Suwardi Soerdjaningrat atau Ki Hajar Dewantara dari keluarga bangsawan, namun beliau memiliki kepribadian yang sederhana dan sangat dekat dengan rakyat atau kaula. Jiwanya menyatu melalui pendidikan dan budaya lokal Jawa guna mencapai kesejahteraan sosial politik dalam masyarakat kolonial. Kekuatan inilah yang menjadi dasar Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan kesatuan dan persamaan lewat nasionalisme kultural sampai dengan nasionalisme politik. Suryadi Soerdjaningrat menggeluti dunia jurnalisme yang berkiprah di beberapa surat kabar dan majalah pada waktu itu, seperti Sedi Utomo, The Express, Utusan Hindia, Miden Java, Jahaja Timur, Kaum Muda, dan Pusara, yang melontarkan kritik politik sosial kaum Bumiputra kepada penjajah. Setiap tulisannya komunikatif, mengena dan tegas. Jiwanya sebagai pendidik tertanam dan direalisasikan dengan mendirikan perguruan taman siswa pada tahun 1922 dengan tujuan mendidik masyarakat Bumiputra. Pada waktu itu, Ki Hajar Dewantara termasuk penulis terkenal. Tulisannya yang tajam dan patriotik membuatnya mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya. Beliau juga aktif di berbagai organisasi sosial dan politik. Ketika tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif di seksi propaganda organisasi Budi Utomo untuk menyosialisasikan dan membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Ki Hajar Dewantara pernah dijatuhi hukuman tanpa proses pengadilan oleh kolonial Belanda akibat tulisannya "Seandainya Aku Seorang Belanda". Ki Hajar Dewantara dihukum buang atau pengasingan di Pulau Bangka. Setelah kembali dari pengasingan, Ki Hajar Dewantara mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa pada tahun 1922. Perguruan ini mengubah metode pembelajaran kolonial, yaitu sistem pendidikan perintah dan sanksi, menjadi pendidikan pamong yang sangat menekankan mengenai pentingnya rasa kebangsaan kepada peserta didik, agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Begitu banyak rintangan dalam membangun taman siswa, namun Ki Hajar Dewantara tetap mencurahkan perhatiannya di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Di tengah keseriusannya di bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara tetap berkarya dengan tulisan-tulisannya.
Beliau menulis tentang pendidikan dan kebudayaan, berwawasan kebangsaan. Melalui tulisannya, Ki Hajar Dewantara berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi negeri Indonesia. Perjuangannya di bidang pendidikan dan politik inilah yang membuat Indonesia menghormatinya dengan berbagai jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia. Di antaranya adalah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1950. Mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1959, serta diberi gelar sebagai pahlawan nasional pada tahun 1959. Ki Hajar Dewantara wafat pada 26 April 1959 dan beliau dimakamkan di pemakaman keluarga Taman Siswa Wijaya Brata, Yogyakarta. Dan tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional, dan bagian semboyan dari ciptaannya adalah Tuturi Handayani yang menjadi semboyan Kementerian Pendidikan. Namanya juga diabadikan sebagai salah satu kapal perang di Indonesia, yaitu KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 pada tahun 1998. Dan untuk mengingat jasa-jasa Ki Hajar Dewantara, didirikan Museum Dewantara Kirti Griya di Yogyakarta.